Oke, kita mulai. Hari ini kita pembelajaran terkait bridging ya. Kemarin kita sudah membahas terkait routing. Hari ini kita membahas bridging. Bridging itu seperti apa, Pak? Perhatikan di layar semuanya. Kalau kita memiliki sebuah topologi jaringan semacam ini ya. Ini kita melihat sebuah perangkat namanya router. Di perangkat router ini ada 5 ether, Mas Mbak semua ya. Ether 1 yang paling kiri, kemudian samping kanannya dia ether 2, ether 3, ether 4, ether 5. Di router ini kita akan setting bridge untuk ether 3, 4, dan 5 ya. Di router ini kita setting bridge di ether 3, 4, dan 5. Ketika kita setting bridge, efeknya apa? Efeknya dia menjadi bekerja seperti switch yang bekerja di satu segmen yang sama. Satu segmen yang sama seperti apa, Pak? Satu segmen yang sama berarti IP-nya satu segmen. Kita lihat ada 3 laptop di sini yang menggunakan jaringan switch. IP di laptop yang paling kiri dia 192.168. 1.1 sebelah kanannya 1.2, ini satu segmen berarti. Ini 1.3, berarti dia satu segmen jaringan. Karena kalau dia sudah jadi bridge, artinya dia perangkatnya berubah fungsi menjadi switch yang bekerja hanya dalam satu jaringan saja. Gitu ya. Dengan yang warnanya biru bagaimana itu? Dengan yang warnanya biru dan merah, biru ini berbeda jaringan, segmennya berbeda. Dia di 192.168.2. Kita melihat segmen jaringan yang berbeda, tinggal dilihat 3 oktet awal, kemudian dengan slashnya berapa dia. Oke, secara teori kemarin juga Pak Deni telah sampaikan, hari ini juga telah sampaikan lagi. Jadi bridging konsep digunakan untuk menggabungkan 2 atau lebih interface yang bertipe Ethernet. Tipe Ethernet berarti yang ada portnya, yang tadi ada port Ethernetnya, ke dalam sebuah broadcast domain yang sama. Ini bridging konsep. Proses ini dilakukan di OSI layer 2. Jadi dia dilakukan di OSI layer 3. OSI layer ada 7, nanti silakan bisa dibaca lagi. Kemudian di sini ada dua poin lagi, software modenya bridge sama hardware mode hardware offload. Maksudnya apa ini, Pak? Maksudnya dengan menggunakan bridging kita memiliki pilihan. Bridge itu nanti akan dikerjakan oleh hardware offload atau akan dikerjakan oleh CPU begitu. Kalau menggunakan CPU berarti kita membebani CPU router. Tapi kalau menggunakan hardware offload kita akan tidak membebani CPU. Efeknya apa kalau tidak membebani CPU, Pak? Kalau tidak membebani CPU, pekerjaan-pekerjaan lain seperti DHCP server, firewall bisa lebih efisien karena beban CPU tidak terlalu tinggi. Itu ceritanya kayak gitu. Nanti kita akan lihat. Oke, Pak Dani lanjut ke topologi jaringan yang akan kita praktekkan hari ini. Jadi kita akan menggunakan 2 buah router, Mas Mbak. Router 1 untuk 1 mahasiswa, router 2 mahasiswa satunya, sehingga kita bekerja di 2 router berpasangan. R1 sebagai router 1 dia bekerja layaknya router biasa. Jadi dia config dasar, kemudian membagikan IP lewat ether 3 gitu. Membagikan IP-nya juga langsung kita DHCP biar membaginya otomatis. Enggak usah kita enggak DHCP, nanti kita repot di bagian tarik IP-nya dari klien. Jadi router 1 kita setting biasa, config dasar dengan membagi IP di ether 3. Kemudian di router 2 ini kita jadikan switch dengan cara bridging. Yang di bridge IP berapa saja, Pak? Semua IP kita bridge. Ether berapa saja? Semua ether kita bridge. Jadi ether 1, ether 2, ether 3 kita bridge semuanya. Ini karena router yang tertampil ini router tipe RB931 punya 3 ether. Nanti kalau router kita ada 4 ether, 4-4-nya kita bridge semua. Oke ya, gambarannya semacam ini. IP yang kita gunakan nanti sesuai dengan IP yang di sini 172
16.1.1. Ini enggak susah. Oke, Pak Dani akan mulai. Pak Dani akan mulai dari R1 dulu. Sambil mengulang, sambil kamu juga ikut melihat biar semakin ingat. Saya mulai di R1. Saya matikan dulu WiFi biar tidak connect kemana-mana. Router yang nyambung di laptop saya hanya satu, ya. Teman-teman semua menurut Pak Dani nyamannya lihat dulu, jadi nanti saat praktek lebih mudah. Nanti Pak Dani akan putar lagi videonya. Oke, saya akan masuk di router. Kemarin masih banyak yang salah. Ngeklik router ini, itu ada yang ngekliknya di pojok sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Itu apakah berbeda, Pak? Berbeda. Yang diklik yang mana sih, Pak? MAC address. Ketika Pak Dani bilang MAC address, yang diklik malah MAC address-nya. Bukan, yang diklik bawahnya ini. Itu ya, jangan lupa lagi. Diklik MAC address-nya itu bukan tulisannya, tapi di bawahnya. Nah, loginnya admin, passwordnya kosong sebagai default. Masuk ke router, kita masuk. Kemudian sampai sini dinyamankan dulu tampilannya dengan cara zoom out, zoom in. Sampai dia tampilannya menurut kamu nyaman. Untuk config pertama kita reset dulu. Tadi Pak Dani sudah config, sudah reset. Kemudian langkah yang kedua, karena kita akan menggunakan dua buah router, biar tidak bingung, kita kasih nama dulu. Kita kasih nama dengan cara system identity. Kemudian kita kasih nama dia R1, ya. Pak Dani nanti kasih nama R1 di sini. Setelah kita kasih nama R1, kemudian kita lanjutkan. Karena router 1 akan connect internet lewat wireless, maka kita mulai setting lewat wireless. Wireless kita nyalakan, klik 2 kali. Kita scan, kita start, kita cari yang terdekat, lab IT, connect, apply, oke. Security profile kita masukkan. Dynamic cache, WPA, WPA 2. Kita masukkan passwordnya. Sudah, kita apply, oke. Profil 1 ini kita masukkan. WLAN 1 kita klik 2 kali. Di security profile kita masukkan profil 1, apply, oke. Tunggu sebentar sampai dia berlabel R. Kalau sudah label R berarti sudah connect. Kita close. Kita ambil IP-nya lewat IP DHCP client plus WLAN 1, apply, oke. Sampai dia statusnya bound. Kita tunggu sebentar. Kalau ini lama itu dari mana, Pak? Dari router atasnya, berarti dari wifi-nya yang bermasalah. Mungkin karena dia bekerja ini ya, banyak begitu. Jadi dia butuh waktu. Nah, ini sudah bound, berarti sudah dapat IP. Kita lanjut ke IP firewall NAT untuk agar klien bisa connect internet. Source NAT, out interface-nya WLAN 1, action, masquerade, apply, oke. Close. Mengarah ke atas sudah selesai. Sekarang kita buatkan untuk IP di klien. Kita akan samakan dengan sini 172.16.11/24. Kita masuk, kita buat IP-nya 172.16.1.1/24. 1/24 nanti ada berapa IP yang dibagikan? 254. Kita apply. Pak Dani di Ether 2. Ini kalau sini gambarnya mintanya di Ether 3. Oke. Kita lewatkan Ether 3 sesuai. Kita lewatkan Ether 3. Apply. Oke. Oke, dia di Ether 3. Kok tulisannya miring, Pak? Memang saat ini belum tercolok Ether 3 saya. Ether 3 sudah. Kemudian saya bagi secara otomatis lewat DHCP server. Kita klik DHCP setup. Yang dipilih adalah Ether yang tadi kita buatkan IP-nya, Ether 3. Next. Ada semua isinya. Oke. Konfigurasi router 1 selesai, Mas Mbak. Konfigurasi router 1 ini selesai.
Ether 3 router 1 masuk ke Ether 1 router 2. Ini Pak Dhani lakukan pencolokan dulu ya. Ya, 2 router. Saya lanjutkan dulu, nanti kalian prakteknya setelah saya selesai. Router 1 sudah selesai, Pak Dhani sudah menghubungkan Ether 3 ke Ether 1 router 2. Kemudian Pak Dhani pindah di router 2 sekarang. Sekarang saya di router 2. Pak Dhani maksudnya dari Ether berapa, Pak? Saya dari Ether 2. Saya dari sini. Ether 1-nya sudah dapat internet ini, Ether 1. Ether 2-nya nyolok ke laptop saya. Oke ya. Saya masuk ke router 2. Ini saya di router 2, kita klik ini, MAC address, connect. Tadi sudah saya reset. Ingat, langkah pertama tetap sistem identity. Kemudian kamu kasih nama R2. Kenapa Pak Dhani nggak ketikan sekalian R2? Karena shortcut untuk mematikan ini ada R. Nanti rekamannya mati. Kalau saya pencet R, nanti dia rekamannya nanti mati. Jadi nggak saya ketikkan di sini. Kalau kamu R2, sudah kita lakukan penamaan. Kemudian ini langkahnya untuk membuat router kita menjadi bridge. Langkahnya yang pertama, kita ke bridge dulu. Di bridge ini kita klik plus, langsung apply OK. Berarti kita telah membuat bridge, sudah. Kemudian geser ke ports. Di ports ini isinya Ether yang mau kita masukkan ke bridge tadi. Pak Dhani akan masukkan dari interface Ether 1. Ini seperti ini. Apply OK, 1 sudah masuk. Kemudian interface Ether 3. Apply OK. Kemudian interface Ether 4. Apply OK. Kemudian terakhir Ether 2 yang saat ini saya colokkan. Ether 2. Apply OK. Bridge-nya sudah nyala, running. Nah, biasanya setelah kita membuat Ether yang kita colokkan itu menjadi bridge, kita akan keluar otomatis. Kenapa sih, Pak? Karena MAC address-nya berubah. MAC address bridge-nya dia nggak Ether lagi, tapi dia bareng-bareng sekarang, sehingga dia keluar. Nah, saat saya masuk lagi, nah ini saya sudah dalam posisi sudah di bridge. Karena sudah di bridge, routernya akan muncul 2 nanti. Muncul yang R1 sama R2. Ini yang R1 yang ini yang R2 yang di atas ini. Ini R2. Nah. Oke, ini yang R2. Kemudian saya cek dulu IP address saya, apakah dia sudah obtain apa belum. Kita pastikan Ethernet kita posisinya obtain, artinya dia menerima secara otomatis. Nah, ini punya Pak Dhani belum obtain, ada IP-nya. Jadi saya obtainkan dulu. Oke, dia akan menerima IP secara otomatis. Nah, sudah langsung masuk, Mas, Mbak. Jadi cuman bikin bridge cuman gitu doang. Sudah connect internet, Pak? Sudah. Jadi si router 2 itu hanya kayak gitu tok tadi. Bikin bridge, masukkan port-portnya, selesai. Kita coba cek di CMD client. Saya coba buka ping. Sudah reply, sudah selesai. Jadi sekarang router 2-nya ini sudah berjalan menjadi dia bridge. Fungsi ini untuk apa sih, Pak? Fungsi ini untuk melakukan apabila kita sudah punya router mikrotik, kemudian kita butuh bridge, kita tidak perlu lagi beli lagi. Seadanya ada routernya bisa kita setting menjadi bridge, bekerja di satu segmen jaringan yang sama. Begitu kira-kira, nanti saat kalian praktek bisa diputar lagi nanti videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.